Shalom saudara, Shalom. puji nama Tuhan. Di minggu yang ketiga bulan Juni ini kita terus beribadah kepada Tuhan, sekalipun belum memungkinkan kita untuk beribadah secara konvensional seperti yang sudah biasa dilakukan. Puji nama Tuhan. Terus hari ini bahwa ada pujian di dalam kehidupan kita, sekalipun kondisi kita hari ini belum begitu baik, atau hari ini saudara yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang begitu luar biasa, tapi banyak orang yang masih terus bergumul di dalam kehidupannya. Banyak orang yang masih terus berupaya di dalam kehidupan tatanan new normal ini. Oleh sebab itu kita akan mendasari kehidupan kita, iman percaya kita itu melalui kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau kemarin kita sudah belajar tentang perjalanan dari kehidupan Bapa orang percaya, Bapa orang segala beriman, Abraham yang berjalan dari Ur Kasdim ke Haran, kemudian dia sampai di Betel dan akhirnya ada kelaparan di sana, ya, menuju ke Mesir. Ada iman yang terus dia kerjakan dan melangkah bersama Tuhan. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, ini yang terus berjalan bersama-sama dengan umat pilihannya. Itu di generasi keempat daripada Abraham ini, mereka juga ada di dalam Mesir, mengalami suatu perbudakan, tekanan yang begitu hebat bagi bangsa pilihan Allah ini. Ya, Allah yang datang menyertai umat-umatnya ini, memberikan kelepasan keluar bangsa Israel ini di tanah Mesir dengan pimpinan Musa. Musa terus berjalan di padang gurun menuju tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Inilah satu pernyataan dari Musa dalam menuntun bangsa Israel ini. Di dalam menjalani hari-hari yang gelap, di sana ada tiang api, ada tiang awan yang menyertai, terus berjalan bersama-sama dengan bangsa Israel ini di bawah pimpinan Musa. Dia mengatakan bahwa apa bedanya Tuhan dengan orang-orang lain, dengan bangsa-bangsa lain. Kami ini adalah umat pilihanmu, yaitu dengan engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Kalau Abraham sudah berjalan bersama Allah dalam perjalanan kehidupannya, bangsa Israel bersama Musa berjalan terus menuju tanah yang dijanjikan, bahwa bangsa ini akan menjadi satu tanah perjanjian yang diberikan oleh Allahnya. Dan hari ini kita juga akan belajar melalui kebenaran firman Tuhan, yaitu lewat orang-orang yang berjalan bersama Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah walk with you, berjalan bersama. Seperti pujian dari kita, berjalan bersamamu, ku tak akan goyah. Apakah kehidupan kita yang sudah berjalan, yang sudah percaya, yang sudah beriman ini, dalam jalannya mengalami suatu tekanan, cobaan, atau rintangan? Bagaimana kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dengan orang yang berjalan bersama Tuhan? Kalau kita sudah lihat Bapak Abraham, kita lihat kerjaan bahasa Israel bersama dengan Musa. Hari ini kita akan melihat perjalanan orang yang percaya di dalam perjanjian baru. Kita akan buka sama-sama Alkitab kita. Kita akan membuka di dalam kitab Matius pasal 9. Kitab Matius pasal 9 ayat 18. Saya akan bacakan sampai 26. Bergantian saudara ya. Saya 18, saudara 19. Demikian seterusnya. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi
datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, Berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. setelah orang banyak diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu di seluruh daerah itu. Saudara, kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan ini yang meneguhkan iman dan percaya kita. Kita semua sebagai orang-orang yang sudah beriman, orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus, orang-orang yang sudah percaya di dalam Kristus. Tentu kita juga akan berjalan bersama dengan Kristus. Apakah Bapak ini adalah orang yang berjalan bersama dengan Kristus? Bapak ini disebutkan di teks yang di dalam Markus dan Lukas, itu kan namanya Yairus, seorang kepala rumah ibadah. Dikatakan di situ, lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Di dalam Lukas dikatakan, dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Inilah Yairus yang berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan kemana? Berjalan bersama Tuhan menuju rumahnya. Yairus datang kepada Tuhan Yesus. Langsung mengutarakan isi hatinya. Saudara, kita bisa lihat bahwa dia datang sebagai kepala rumah ibadah. Dia datang dengan problemnya, yaitu satu keadaan yang diterimanya atau dialaminya. Ya, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu di atas. Inilah satu problem dan permasalahan orang yang berjalan, yang sedang berjalan bersama dengan Yesus. Jika Bapak Abraham berjalan bersama Allah, melalui satu permasalahan kelaparan di tanah yang dijanjikan, tapi Tuhan menolongnya dan membawa kembali ke tanah Kanaan. Bangsa Israel yang ada di Mesir diberikan jalan keluar untuk pergi ke tanah yang dijanjikan. Hari ini ya, kita bisa melihat satu keadaan bahwa orang yang berjalan bersama dengan Yesus, orang yang berjalan bersama dengan Allah, bukan berarti enak-enak saja, bukan berarti lurus-lurus saja, tidak mengalami masalah. Hari ini pun kita ada di dalam satu masalah yang mendunia, di dalam pandemi COVID-19 ini yang belum selesai. Tapi kita bagaimana bersama-sama dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Seperti digambarkan di dalam firman Tuhan ini, yaitu di dalam kesedihannya, di dalam kemurungannya, di dalam kegelapan, di dalam hatinya, perasaannya yang sedih, perasaannya yang kuda gulana karena ditinggal mati anak yang satu-satunya. Dikatakan di teks Markus dinyatakan bahwa anak itu adalah anak satu-satunya. Bagaimana perasaan kita hari ini?
jika kita ditinggalkan oleh orang yang dikasih. Saya pun belum tentu siap. Jadi kondisinya kalau hari ini saudara tidak mengalami seperti Yairus yang sedang berjalan bersama Tuhan. Kalaupun dia berjalan bersama Tuhan, dia mengalami satu peristiwa yang membuat dia kudah dan kulana, membuat semuanya pasti di dunia ini kalau ditinggalkan orang yang dikasihi, ditinggal mati, maksudnya meninggal ya, pasti akan sedih, ada air mata. Saya tidak bisa membayangkan waktu berbicara kepada Yesus. Yesus, anak perempuan baru saja meninggal. Tapi kita akan melihat bagaimana berjalan bersama dengan Allah itu. Yairus tetap berjalan bersama Allah. Kalaupun di dalam perjalanannya ada rintangan dan banyak orang berdesak-desakan di sana, tapi dia tahu bahwa Yairus berjalan bersama dengan Yesus untuk menuju ke rumahnya. Ya, Allah berjalan bersama orang yang beriman. Kita semua juga adalah orang-orang yang beriman. Berjalan bersama Tuhan dalam kemahakuasaannya. Kalau di perikop awal di Matius pasal 9 ini menyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang sanggup mengampuni dosa. Allah yang berkuasa untuk mengampuni dosa. Hari ini Yesus juga berjalan bersama dengan Yairus dalam kemahakuasaannya. Hari ini juga Yesus berjalan dengan kita semua dalam kemahakuasaannya. Tanya bagaimanakah seseorang diwujudkan dalam iman seseorang itu diwujudkan dalam perbuatannya. Iman seseorang yang berjalan bersama dengan Yesus diwujudkan di dalam satu pengharapan. Di dalam berjalan bersama Yesus, iman kita itu diwujudkan di dalam pengharapan. Kita semuanya harus tetap berharap. Ya. Ada harapan, iman kita itu membuat kita terus berharap kepada Tuhan. Seperti Yairus ini. Dikatakan bahwa taruhlah tanganmu Tuhan di atasnya. Dan ia akan hidup. Apakah anaknya sudah hidup pada saat mengatakan ini? Belum. Tetapi imannya ini diberikan satu pengharapan bahwa anaknya juga akan hidup. Datanglah Tuhan, letakkanlah tanganmu atasnya. Ia akan hidup. Inilah pengharapan bagi seorang anak, bagi seorang yang mengasihi anaknya. Iman orang percaya yang berjalan dengan Yesus tentunya harus punya pengharapan. Di dalam kondisi yang susah pun harus ada pengharapan. Di dalam keputusasaan pun Yairus ini masih punya pengharapan. Ia akan hidup. Ia akan selamat dikatakan. Yang kedua diwujudkan di dalam apa? Iman yang berjalan bersama dengan Yesus. Yang kedua adalah dengan kerendahan hati. Iman itu dinyatakan dengan kerendahan hati. Iman orang yang berjalan bersama dengan Yesus harus dinyatakan dengan kerendahan hati. Orang ini sebagai kepala rumah ibadah mempunyai posisi yang tidak biasa seperti orang-orang biasa pada waktu zamannya. Tetapi datanglah seorang kepala rumah ibadah dan dia sujud menyembah. Bahkan di teks yang Injil yang lain dikatakan dia sujud. Dia memohon dengan sangat. Bagaimana di tengah kerumunan orang banyak itu seorang kepala rumah ibadah ini datang memohon dengan merendahkan hatinya, datang kepada Yesus. Hari ini kita adalah orang-orang yang beriman, yang berjalan bersama dengan Yesus. Kita juga harus menyatakan itu di dalam kerendahan hati kita. Yang ketiga yaitu dinyatakan atau diwujudkan di dalam setiap kesempatan. Dikatakan sementara Yesus berbicara, ya, di dalam Markus 5 ayat 22 dikatakan ketika ia melihat Yesus. Jadi berjalan bersama dengan Yesus itu mengaplikasikan iman kita di dalam perjalanan dengan Yesus itu memakainya di dalam setiap kesempatan.
Ada kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Hari-hari ini juga banyak kesempatan di dalam kondisi atau era new normal ini. Saudara jangan tinggal diam saja. Saudara jangan berpangku tangan. Tapi boleh menyatakan iman dalam berjalan bersama dengan Yesus. Yaitu mengambil satu kesempatan. Kesempatan apa? Kalau Yairus ini mengalami satu problem masalahnya, dia menghadap Tuhan. Di setiap kesempatan ada kelihatan dia melihat Yesus, langsung dia datang. Bahkan di dalam kerumunan orang banyak. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia. Inilah kondisinya pada saat Yairus itu datang. Sedang ia berada di tepi danau. Yairus ini tidak malu-malu, tidak melihat tempatnya di mana, tidak melihat kondisinya baik atau tidak baik. Tapi dia memakai kesempatan itu. Dia percaya, dia punya pengharapan. Dan dengan kerendahan hati dia datang kepada Yesus. Hari ini juga Yesus itu adalah Yesus yang sama. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yesus yang sama, yang menyertai Yairus di dalam permasalahannya. Yesus yang sama juga berjalan bersama dengan kita. Membuat setiap kesempatan di dalam kehidupan kita untuk tetap berjalan dan beriman bersama dengan Dia. Ya, kalau saat itu Yairus bisa datang langsung kepada Tuhan. Hari ini bagaimana? Yesus kan tidak ada di dunia ini. Tapi Dia ada di dalam hati kita. Kita datang melalui doa kita. Kita datang lewat iman kita, percaya kita. Ya, marilah kita dengan teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Siapa yang menjanjikannya? Yesus. Yesus yang dahulu, sekarang, dan sampai selamanya tetap sama. Bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau dahulu Dia sudah menolong Bapak Abraham, kalau dulu Dia sudah berjalan bersama bangsa Israel dan Musa, Dia sudah berjalan dengan Bapak Yairus. Hari ini Dia berjalan bersama dengan kita. Nyatakanlah iman saudara semua dan kita semua di dalam perjalanan bersama dengan Yesus, tetap mempunyai harapan. Tetap kita mengerjakan di dalam kerendah hatian. Tidak usah malu-malu. Posisi sekarang, kondisi sekarang ini, juga kita tidak usah malu. Tidak usah malu apa? Untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk menyampaikan Injil Kristus, menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa atas seluruh kehidupan setiap manusia. Tuhan berjalan dengan metodenya, mengerjakan mujizat-mujizatnya dengan banyak berbagai macam yang bisa dikerjakan. Ya, contohnya salah satunya adalah membangkitkan anak Yairus ini. Jadi kalau satu kematian itu hubungannya yang terputus itu akan membawa kepada Kristus yang adalah hidup itu. Ya, saudara, pagi hari ini Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kehidupan kita dalam perjalanannya akan mudah. Tetapi Dia berjanji bahwa Dia akan terus berjalan bersama dengan kita. Ya, Tuhan Yesus berjalan bersama dengan engkau. Dia memberikan harapan di dalam satu keadaan yang kondisi gelap. Ya, Dia di dalam perjalanannya menuju ke rumah Yairus, dikatakan bahwa anak itu mati. Tetapi Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Hari ini kata-kata yang sama itu juga hadir di dalam kehidupan kita. Jangan takut jika engkau berjalan bersama dengan Yesus. Jangan menjadi kuda, jangan menjadi susah hidupmu kalau engkau berjalan dengan Yesus. Memang tidak mudah, tetapi Yesus menyertai. Jadi kita sebagai orang-orang yang sudah beriman, jangan sampai menggantungkan iman kita kepada hikmat manusia, tetapi kepada apa yang menjadi kekuatan Allah. Ya, saudara-saudara, bahwa kita berjalan dengan Yesus, berjalan bersamanya. Yesus senantiasa berjalan bersama dengan kita, dan Roh Kudus memberikan kemampuan untuk berjalan bersamanya di dalam pengharapan, berjalan bersamanya di dalam kerendah hatian kita, dan berjalan bersamanya dalam mempergunakan setiap kesempatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita percaya kalau kita berjalan bersama Tuhan, ada satu kata
Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan, saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Oh, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Oh, hatiku percaya, oh, hatiku percaya, hatiku percaya, oh, hatiku percaya, hatiku percaya, oh, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan, hatiku percaya, oh, hatiku percaya, oh, hatiku percaya, ku percaya, oh, ya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, percaya, selalu Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Engkau yang menyertai ya Tuhan Yesus. Bapak Yesus ini di dalam problem dan masalah. Oh Tuhan Yesus, Engkau juga menyertai kami, orang-orang yang berjalan bersamamu Tuhan. Seperti Engkau sudah menuntun Bapak Abraham berjalan bersamanya ya Tuhan, untuk masuki tanah perjanjian. Kemuliaan-Mu Tuhan, berjalan menuju tanah perjanjian itu Tuhan. Kalau hari ini Tuhan Yesus, kami percaya berjalan bersama-Mu di dalam menuju tanah perjanjian yang kekal. Hidup kami di dalam kekekalan itu Tuhan. Di dalamnya Tuhan Yesus, masih terjadi banyak hal dan permasalahan yang kami lewati itu. Bukan Engkau tidak berserta kami Tuhan, bukan Engkau tidak berjalan bersama kami Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau tetap berjalan beriringan bersama dengan kami.
Untuk hal itu Tuhan Yesus membuat kami terus punya pengharapan. Bagaimana orang itu berharap jika hal itu sudah menjadi satu kenyataan. Inilah yang wujudnya Tuhan Yesus. Kami berjalan bersama dengan Engkau. Kami punya pengharapan yang tidak pernah gagal. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan di dalam kehidupan kekal yang akan kami nikmati di dalamnya Tuhan. Kami mau berjalan ya Tuhan Yesus dengan kerendahan hati kami. Jika hal-hal itu terjadi Tuhan, membuat kami tersungkur Tuhan dan memohon kepadamu, membuat kami menepuk dada ini Tuhan dan memohon pertolongan-Mu Tuhan. Dan kami mau bergunakan di setiap kesempatan yang Engkau berikan, setiap season atau waktu-waktu ya Tuhan yang Engkau sudah berikan ini. Jangan biarkan ya Tuhan Yesus diambil oleh kuasa kegelapan, sehingga waktu-waktu atau kesempatan-kesempatan yang Engkau sudah anugerahkan kepada kami ini ya Tuhan berlalu begitu saja. Engkau akan mengingatkan lewat karya Roh Kudus-Mu Tuhan, dan itu membuat kami mengerti bahwa itulah jalannya, bahwa itulah kesempatannya untuk kami bertindak, mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga Engkau sudah membereskan persoalan dan permasalahan kami ya Tuhan Yesus, membantu kami untuk menemukan jalan keluar, memberikan satu solusi ya Tuhan yang benar, sehingga hal itu Tuhan Yesus tidak mungkin kami dapat kerjakan di dunia ini, tapi kami tetap percaya bahwa Engkau menyertai sampai kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hari ini Engkau berkati semua yang sudah hadir Tuhan. Berkat-Mu berlimpah-limpah. Kuasa Allah menyertai kehidupan kami semua. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, bagi yang menikmati ibadah ini Tuhan, yang bersama-sama beribadah, berdoa dari kasih Allah Bapa yang begitu luar biasa, nyata dari dada Tuhan Yesus Kristus dengan kasih-Nya yang sungguh dahsyat dan ajaib, dan penyertaan karya Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua hari ini sampai selama. Di dalam berkat nama Allah, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Shalom.